Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Azwar MSI selaku dosen dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan berdiskusi mengenai materi notasi ilmiah. Sebelumnya, izinkan kami untuk mengenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma sebagai moderator dan penyampai materi. Perkenalkan, nama saya Fatima Malinda Utami sebagai penyampaian materi. Perkenalkan, nama saya Siti Raisa sebagai penyampaian materi. Perkenalkan, nama saya Putra Surya Setiawansyah sebagai penyampai materi. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kami bahas adalah yang pertama, pengertian notasi ilmiah. Yang kedua, jenis-jenis kutipan. Yang ketiga, teknis notasi ilmiah. Yang keempat, teknis memberikan simbol. Dan yang terakhir adalah cara penulisan daftar pustaka. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh Putra Surya Setiawansyah. Kepada Putra, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Aulia. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang notasi ilmiah. Notasi ilmiah adalah pencantuman sumber rujukan yang digunakan dalam sebuah karya ilmiah. Pencantuman tersebut dimaksudkan untuk menghindari tuduhan plagiat dan untuk memberikan kemudahan bagi peneliti maupun penerima untuk mengetahui sumber rujukan, terutama jika diperlukan penelitian ulang atau penelitian lanjutan di kemudian hari. Sekian dari saya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Jenis-jenis kutipan. Kutipan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kutipan langsung. Kutipan langsung merupakan pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap, kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sumber teks asli. Dan yang kedua ada kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung merupakan pinjaman pendapat yang mengambil intisarinya saja. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fatimah Malinda Utami. Pada Fatimah dipersilahkan. Teknik notasi ilmiah ada 3 sebagai berikut. Pertama, footnote atau yang dimaksud dengan catatan kaki. Di sini adalah catatan pada bagian bawah halaman teks yang menyatakan sumber suatu kutipan, pendapat, atau keterangan penyusunan mengenai sesuatu hal yang diuraikan dalam teks. Gelar akademi dan gelar kebangsaan tidak disertakan, serta nama pengarang dan penulis tidak dibalik. Fungsi footnote, catatan kaki. 1. Pengakuan akan sumber informasi. 2. Memberikan dukungan argumentasi atau pembukuan. 3. Pembuktian kutipan naskah. 4. Meningkatkan kutipan karangan. Dan 5. Menunjukkan kejujuran intelektual, bukan plagiat dan mempertinggikan estetika. Metode penulisan footnote ada 6, yaitu buku, majalah, surat kabar, dari karangan yang tidak diterbitkan, dari wawancara, karangan dalam ensiklopedia. Kedua, footnote. Pada teknik ini, sumber kutipan ditulis atau diletakkan sebagai bunyi kutipan atau diletakkan dalam narasi atau kalimat sehingga menjadi bagian narasi atau kalimat tersebut. Ketentuannya sebagai berikut. A. Membuat pengantar kalimat sesuai dengan keperluan. B. Menulis nama pengarang. C. Mencantumkan tahun terbit, titik 2, dan nomor halaman di dalam kurung. D. Menampilkan kutipan, baik dengan kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. 3. Footnote. Pada teknik footnote, nama pengarang diletakkan setelah bunyi kutipan atau dicantumkan di bagian akhir narasi dengan ketentuan sebagai berikut. A. Membuat pengantar kalimat sesuai dengan keperluan. B. Menampilkan kutipan baik dengan kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. C. Menulis nama akhir pengarang, tanda koma, tahun terbit, titik 2, dan nomor halaman di dalam kurung, dan akhirnya diberi titik. Sekian dari saya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Putra Surya Setiawansyah. Kepada Putra, saya persilakan. Oke, terima kasih Aul. Oke, di sini saya akan membahas teknik memberikan simbol, yaitu apabila penulis menganggap bahwa ada suatu kesalahan dalam kutipan dapat dinyatakan dengan menuliskan simbol sik tanda seru langsung setelah kesalahan tersebut. Contoh, Indonesia berhasil sik tanda seru meraih emas. Ungkapan sik dibaca sik diambil dari bahasa Latin yang menjadi jadi, begitulah serupa dengan tus. Dalam bahasa Inggris, dalam penulisan gaya ilmiah, kata ini dicetak miring dan diapit kurung siku, kadang-kadang ditambahkan tanda seru.
Selanjutnya, hal lain yang perlu diperhatikan dalam pengutipan langsung adalah teknik menghilangkan bagian yang tidak perlu. Untuk menyiasati hal ini, maka yang harus dilakukan adalah memberikan titik elipis atau titik 3 pada bagian yang dihilangkan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Nuraisa. Pada kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izinkan saya di sini untuk menjelaskan penulisan daftar pustaka. Yang pertama, salah satunya berdasarkan sumber buku dan internet. Di mana cara daftar pustaka berdasarkan sumber buku itu yang pertama, penulis pengarang harus dibalik. Jadi nama di belakang jadi depan dan di depan di belakang. Contohnya yaitu Agam Remli. Jadi nama depannya itu Remli, yang keduanya di Agam. Jadi ini dibalik jadi Agam, Remli. Terus dihubungi dengan tanda koma. Contohnya seperti Agam, Remli. Terus diakhiri dengan titik. Nah, untuk gelar sendiri itu tidak dicantumkan. Terus jika nama pengarang lebih dari dua orang itu tidak disebutkan semuanya, tapi diganti dengan DKK. Selanjutnya yang kedua itu menuliskan tahun terbit. Di sini menuliskan tahun terbit itu disambungkan dengan titik, jadi 2009 titik. Nah, yang ketiga itu judul buku. Kalau judul buku biasanya di sini menggunakan garis miring atau garis bawah, tapi biasanya kebanyakan tuh menggunakan garis miring, terus disambung dengan titik. Terus yang keempat yaitu kota terbit. Kota terbit sendiri ini diakhiri dengan titik 2, jadi Yogyakarta titik 2. Selanjutnya yaitu penerbit. Nah, untuk penerbit sendiri itu diakhiri dengan titik. Jadi penerbit sini pustaka keluarga terus titik gitu. Terus yang kedua itu internet. Adapun cara penulisannya, yang pertama itu tuliskan alamat yang gunakan seperti tanggal, bulan, dan tahun. Informasi tersebut diambil dari internet. Jadi kita tulis dulu sini linknya HTTP, habis itu disambung dengan tanggal 7, terus bulan Februari, dan tahun 2013. Untuk informasinya misal kita mau diambilnya pukul 5 berarti tulis pukul 5. Dan di sini contohnya pukul 7 berarti pukul 19.00. Sekian. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semuanya. Sekian presentasi materi mengenai notasi ilmiah dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan kurangnya materi yang kami sampaikan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.